Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi di Studio Kristen. Saya berterima kasih kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, komen, dan share. Pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan kesaksian seorang murtadin yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dia berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus dan di mana Tuhan sangat mengubah hidupnya. Dan pada saat ini imannya tetap percaya kepada Tuhan Yesus meskipun banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi. Tanpa berlama-lama, mari kita mendengarkan kesaksiannya. Selamat menyaksikan, Tuhan Yesus memberkati. Ibu Yani. Sebenarnya sih orang-orang sering memanggil saya itu Yani gitu karena di belakangnya Handa Yani gitu. Saya asal dari saya adalah seorang Muslim. Jadi kedua orang tua saya adalah seorang Muslim yang sangat taat, yang sangat mematuhi dalam menjalankan ibadahnya. Saya sudah berkeluarga, tentunya hanya punya satu suami dan punya 5 orang anak, 2 putra dan 3 orang putri. Ya, terima kasih saudara, saya bersyukur Tuhan Yesus itu sangat baik. Amin. Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang luar biasa. Saya bersyukur melalui perjalanan hidup yang saya lalui, yang saya jalani, Tuhan berbicara banyak dalam kehidupan saya. Karena Tuhan itu mau hidup saya itu dipakai. Tuhan mau itu hidup saya bukan jadi hidup yang sia-sia gitu. Tuhan mau itu menjadi hidup saya hidup yang sempurna di mata Tuhan. Hidup yang memuliakan Tuhan. Saya bersyukur karena dari perjalanan hidup yang saya jalani banyak menjadi pelajaran yang sangat luar biasa. Bagaimana Tuhan membawa saya menjadi anaknya. Bagaimana Tuhan mengizinkan saya untuk menjadi suratan yang terbuka. Ya inilah hidup saya. Ya inilah saya. Ini saya yang dengan latar belakang seorang Muslim dengan berbagai macam pergumulan, baik itu pergumulan dari kedua orang tua maupun pergumulan dengan suami, keluarga, dan orang-orang terdekat. Tapi ya itulah, karena Tuhan sudah mau pakai saya, ya Tuhan tidak tanggung-tanggung. Ya sekaranglah saatnya ini. Gitu. Sedikit saya menceritakan kesaksian saya. Mungkin saudara-saudara atau sahabat-sahabat yang menyaksikan pada malam hari ini sebelumnya sudah melihat kesaksian saya beberapa di channel YouTube kesaksian rohani, dan sedikit saya menceritakan. Jadi papa mama saya itu seorang Muslim. Saya dilahirkan dari seorang Muslim yang taat beribadah. Jadi papa saya itu orang yang betul-betul ibadahnya sangat kuat gitu. Dia rajin menjalankan sholat 5 waktu, bahkan untuk mengajarkan kita berbuat baik, mengajarkan kita hidup dalam kejujuran, mengajarkan kita hidup dalam berbagai kebaikan. Ya itulah papa saya. Jadi saya anak yang kecil ini yang selalu melihat bahwa apa yang dilakukan papa saya itu adalah hal yang baik gitulah menurut pandangan saya waktu pada saat saya masih kecil gitu. Setelah waktu itu saya masih ingat pertama kali saya juga baru menyadari sih hari-hari ini di belakangan ini setelah Tuhan Yesus datang melawat saya bahwa Tuhan itu sudah memilih saya dari sejak saya ada di dalam rahim ibu saya gitu. Sejak saya ada di dalam rahim ibu saya, waktu itu ibu saya mengandung, pada saat saya dibentuk di dalam kandungan ibu saya, sejak saat itulah Tuhan Yesus sudah memilih saya untuk menjadi anaknya gitu. Jadi bukan secara kebetulan kalau papa mama saya adalah seorang Muslim dan saya lahir dari seorang ibu yang latar belakang Muslim gitu. Jadi bukan secara kebetulan. Jadi papa mama saya itu dipakai oleh Tuhan Yesus Kristus melalui kandungan ibu saya
yang saya dibentuk dari kandungan ibu saya, sejak saat itulah Tuhan memilih saya. Nah, setelah saya berusia kurang lebih sekitar 11 atau 12 tahun, waktu itu kurang lebih sekitar 5 atau ya kelas 5 SD atau kelas 6 SD, saya itu suka sekali menyanyikan lagu Natal. Jadi kalau sudah mau menjelang Natal itu suka sekali. Kadang kalau besok nih hari Natal, besok hari Natal. Nah ini malam Natal ini saya sudah menyanyi. Malam kudus, sunyi senyap. Nah, saya senang. Kalau hari Natal tuh, saya juga suka sekali menyanyikan lagu itu. Kadang kalau hari Natal tuh, saya dengar lagu itu senang sekali. Senangnya tuh begini, karena lagu itu ada sukacita. Waktu itu saya belum mengerti sukacita. Lagu itu ada kegembiraan. Ada kegembiraan sendiri dari saya kalau saya menyanyikan lagu itu. Saya masih ingat kalau saya menyanyikan lagu itu, kalau hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Kalau saya menyanyikan lagu itu, saya kayak bahagia gitu loh, bahagia. Sampai saya tuh merasakan ada, kok lagu ini penuh dengan sukacita yang luar biasa ya gitu. Cuman ya itu karena papa mama saya adalah seorang muslim yang memang latar belakangnya mereka orang yang taat beragama, taat melakukan ibadah. Kalau dia mendengar saya menyanyikan lagu itu, dia nggak terima. Papa saya marah, kamu nggak boleh menyanyikan lagu itu lagu orang kafir, kita nggak pantas menyanyikan lagu itu. Tapi kan saya pikir waktu itu saya masih kecil ya, saya belum mengerti apa-apa. Dan lagi pula yang saya pikirkan, lah lagu ini kan hanya menyanyi, tidak melukai siapa-siapa gitu kan. Dengan menyanyi lagu ini masa iya saya berdosa? Dengan menyanyi lagu ini masa iya saya menjerumuskan mama saya, papa saya ke dalam neraka? Sedangkan ini hanya sebuah lagu. Dengan lagu yang saya nyanyikan ini tuh tidak menyakiti hati siapa-siapa, tapi saya nggak pusing, saya tetap nyanyikan pujian itu sampai pada waktu perjalanan hidup dengan berbagai macam pergumulan yang saya hadapi, mulai dari saya masih kecil, papa saya menikah dengan punya istri 3, itu karena mama saya adalah istri yang kedua. Gitu, karena katanya sebelum papa saya menikah dengan mama saya, katanya sudah bercerai dengan istri pertama baru menikah dengan mama saya. Terus taunya di belakangan papa saya punya istri lagi gitu. Jadi melalui pergumulan yang saya hadapi dengan kehidupan orang tua saya nggak menyadari ternyata ya inilah rencana Tuhan. Inilah rencana Tuhan yang mau pakai saya untuk menjadi alatnya untuk memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus itu kalau mau memakai hidup kita itu nggak tanggung-tanggung. Dia nggak tanggung-tanggung. Kita dipakai benar-benar dikuliti habis-habisan. Benar-benar kita dibawa ke dalam api, ke dalam dapur peleburan api. 7 kali emas itu dileburkan ke dalam peleburan api, ke dalam dapur peleburan api. Ya itulah kalau Tuhan mau pakai kita. Melalui pergumulan yang saya hadapi, melalui perjalanan hidup yang saya hadapi, ternyata karya Tuhan itu begitu luar biasa. Tuhan Yesus itu mau pakai hidup kita untuk menjadi kemuliaan-Nya. Tuhan Yesus mau pakai hidup kita untuk menjadi alatnya, untuk menjadi berkat-Nya. Bagaimana kita ini yang sudah seperti hidup saya ini, yang sudah Tuhan bentuk di dalam rahim orang tua saya. Sedemikian indahnya Tuhan membentuk saya di dalam rahim ibu saya. Dengan sempurnanya saya lahir tidak bercacat apapun. Sehingga melalui kehidupan kedua orang tua saya, Tuhan pakai supaya saya bisa menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Gitu. Jadi ya apa yang saya alami sebenarnya bukan instan.
Saya menjalani pergumulan hidup itu sejak saya usia dari kelas 5 SD. Sejak saya usia dari kelas 5 SD, saya mengalami penderitaan bagaimana papa saya itu adalah tukang bentuk, ya saya bilang sih tukang kawin ya, karena istrinya 3 gitu kan, istrinya 3 gitu. Tapi dengan seiring dengan waktu berjalan, Tuhan proses sampai pada saatnya saya sudah berumah tangga. Tuhan proses lagi saya di dalam kehidupan rumah tangga gitu. Saya alami itu bukan instan, tetapi banyak proses yang saya hadapi, baik di dalam rumah tangga saya. Di dalam rumah tangga saya pun juga saya terima Yesus itu bukan sekedar terima. Memang awalnya pertama saya terima Yesus itu, saya hanya sebagai Kristen KTP. Ya, Kristen aja. Hanya formalitas sebagai Kristen. Tapi membaca firman tidak, ke gereja tidak, membaca Alkitab pun tidak. Jadi hanya sekedar formalitas saja. Gitu loh. Nah, setelah perjalanan rumah tangga saya 1 tahun, 2 tahun, saya begitu banyak mengalami pergumulan di dalam rumah tangga. Di mana saya juga menikah dengan suami saya yang tidak pernah direstui dengan keluarga suami saya, karena latar belakang saya adalah, pertama saya dari seorang muslim, kedua mungkin karena saya bukan dari orang yang berpendidikan tinggi, karena saya hanya tamatkan SMP pun juga nggak nyampe, saya hanya ya kurang lebih sekitar penaikan kelas 2 SMP saya sudah berhenti sekolah karena keadaan orang tua saya sampai saya harus memaksakan diri untuk berhenti dari sekolah begitu. Nah, jadi melalui pergumulan dalam rumah tangga saya pun yang saya hadapi juga bukan sekedar 1 hari 2 hari. Saya diproses sama Tuhan itu di dalam kehidupan rumah tangga saya itu 15 tahun. Mulai dari awal pernikahan saya itu, saya diproses sama Tuhan itu 15 tahun. 15 tahun saya mengalami pergumulan yang sangat luar biasa. Itu 15 tahun masa rumah tangga saya ya. Waktu itu saya mengalami penderitaan yang sangat luar biasa. Itu belum penderitaan waktu saya masih kecil. Karena saya kelas 6 SD itu, kelas 5 atau kelas 6 SD itu saya sudah mengalami penderitaan bagaimana kehidupan orang tua saya gitu. Nah, kembali kita bercerita kepada kehidupan rumah tangga saya. Jadi apa yang saya alami dalam kehidupan rumah tangga itu tidak seperti apa yang saya inginkan gitu. Memang waktu saya mengalami kehidupan di masa kecil saya, di kehidupan masa kecil saya pernah berkata, suatu hari nanti saya mau mencari seorang suami yang sama sekali hidupnya itu mengasihi saya. Saya belum mengerti waktu itu kata mengasihi, yang setia sampai kakek nenek, yang tidak melantarkan anaknya, anak istrinya. Waktu itu pemikiran saya. Ternyata apa yang saya alami dalam pergumulan rumah tangga saya itu tidak seperti itu. Jadi apa yang saya inginkan waktu saya menikah, ternyata yang saya jalani tidak seperti itu. Malah saya dibentuk sama Tuhan, saya diproses sama Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga saya. Dengan berbagai pergumulan yang saya hadapi waktu pada saat itu. Gitu. Dengan berbagai macam problem kehidupan, mulai dari saya menikah dengan suami saya karena saya dari latar belakang muslim, terus pihak suami saya, pihak keluarga suami saya, saudara-saudara suami saya, bahkan tante-tante dari suami saya itu tidak pernah menyetujui kami menikah dengan suami saya karena ya mungkin karena latar belakang yang berbeda gitu. Dan sampai pada akhirnya saya mengalami penderitaan yang cukup luar biasa, di mana saya juga pernah mengalami bukan hanya penderitaan batin ya,
bukan hanya penderitaan batin, tapi saya juga pernah mengalami suatu penganiayaan di dalam kehidupan rumah tangga saya. Sampai satu ketika tuh saya ada rasa kecewa. Saya ada rasa kecewa dalam hidup saya. Sampai saya bilang, saya tuh sudah mengikut Yesus. Saya sudah masuk Kristen, maaf sebelum. Saya sudah ikut Kristen. Kamu. Tapi kok saya mengalami tidak seperti apa yang saya inginkan. Gitu. Saya nggak ngerti gitu. Salah saya apa? Sampai saudara-saudara kamu membenci saya. Sampai tante-tante kamu tidak suka sama saya. Padahal saya tuh menikah dengan suami saya. Sama sekali tidak memalukan keluarga ini. Gitu. Saya menikah baik-baik. Bukan karena suami saya punya apa-apa dan saya mau menikah. Atau bukan karena saya ada apa-apanya dan saya mau menikah dengan suami saya, tidak. Semuanya kami tuh menikah dengan baik-baik. Gitu. Cuman yang buat saya bersyukur sama Tuhan Yesus pada waktu itu, saya punya papa mama mertua yang begitu mengasihi saya. Mungkin karena beliau sudah almarhum. Mungkin karena beliau orang yang mengerti firman dan mereka pengikut Kristus yang setia. Sehingga waktu apa yang saya alami, beliau yang selalu support saya. Gitu. Bukan hanya keluarga suami saya saja. Bahkan saya pun juga mengalami kepahitan hati dengan suami saya. Gitu. Suami saya memang seorang Kristen. Tapi dia bukan dari keluarga yang broken home. Dia dari keluarga yang baik-baik. Gitu. Tapi karena pergaulanlah yang membuat dia menjadi anak yang broken. Gitu. Karena pergaulan yang membuat dia jadi seperti anak yang berandal gitu. Anak yang berandal. Gitu. Padahal waktu saya menikah dengan sebelum saya menikah dengan suami saya sudah kenal dengan suami saya ini bahwa memang dia salah satu tipe laki-laki yang suka minum minuman keras, suka mabuk-mabukan. Tapi saya belum tahu kalau beliau itu suka juga bermain perempuan, suka ke klub-klub malam, belum. Tapi saya cuma tahu dia suka minum. Tapi karena saya juga mengasihi dia, saya cinta dia, saya berpikir manusia pasti punya batas waktu. Suatu hari nanti dia pasti akan berubah. Itu pikiran saya. Tapi setelah saya menikah, apa yang saya alami tidak seperti itu. Gitu. Apa yang saya alami tidak seperti itu. Bahkan keinginan saya itu bertolak dengan perjalanan kehidupan rumah tangga pernikahan saya. Rumah tangga saya di dalam pernikahan saya. Itu sangat bertolak 360 derajat. Apa yang saya rindukan yaitu pengen punya rumah tangga yang bahagia, pengen punya suami yang imam yang baik, suami yang sayang sama istri sama anak. Itu sangat bertolak belakang. Gitu. Jadi suami saya itu tipe laki-laki yang suka minum, suka bermain wanita. Gitu. Dia juga tipe laki-laki yang saya harus ungkapkan. Dia suka KDR. Gitu. Jadi yang saya alami itu bukan hanya siksa batin. Batin iya, fisik iya, dikucilkan iya, direndahkan iya, bahkan dihina. Mengikut Yesus seperti itu. Jadi kita mengikut Yesus itu tidak seperti apa yang kita pikirkan. Disinilah melalui proses hidup yang saya jalani, Tuhan mengajarkan saya menjadi wanita yang tangguh. Tuhan Yesus mengajarkan saya menjadi wanita yang rendah hati.
melalui perjalanan hidup yang saya alami. Tuhan Yesus mengajarkan saya menjadi wanita yang harus mengasihi. Melalui kisah-kisah yang saya alami. Memang tidak mudah ya. Perjalanan yang saya alami itu memang tidak mudah. Banyak orang yang gagal dalam pernikahan. Sedangkan perceraian itu bukan hanya Muslim saja yang suka bercerai. Ada yang keluarga Kristen mereka juga masih bercerai. Karena apa? Yang mereka andalkan adalah ego. Yang mereka andalkan adalah kekuatan mereka sendiri. Padahal rumah tangga itu kan kudus. Tuhan mau bekerja di setiap rumah tangga. Tuhan mau bekerja di setiap suami. Tuhan mau bekerja di setiap istri. Tuhan mau bekerja di setiap anak-anak. Pengalaman yang saya jalani 15 tahun itu bukan waktu yang singkat. Bahkan saya harus pergi ke satu tempat di Nusa Tenggara Timur, bekerja sebagai seorang pramuria untuk menafkahi anak-anak saya. Semua itu saya lakukan. Karena apa? Saya kecewa waktu pada saat itu. Saya kecewa dengan orang-orang sekeliling saya. Saya kecewa kepada suami saya dengan sikapnya. Saya kecewa kepada keluarga suami saya dengan sikapnya. Dan saya pun kecewa dengan orang tua saya. Yang dimana waktu pada saat saya anak-anak, pada waktu saya remaja, saya harus masih butuh pendidikan. Saya harus masih butuh bimbingan orang tua. Saya harus masih butuh belas kasih dari orang tua. Saya harus kecewa. Saat itu saya tidak merasakan. Jangankan kasih dari Bapak ya. Untuk mengenyam pendidikan tinggi pun sama sekali tidak. Ditambah saya berumah tangga. Saya mengalami kekecewaan juga pada suami saya. Dari kesaksian yang sudah kita saksikan bersama, kita belajar bahwa ternyata dalam mengikut Kristus ada banyak tantangan dan rintangan yang dihadapi. Itu adalah memikul salib. Dalam memikul salib ada banyak rintangan, penderitaan yang kita hadapi. Tapi di tengah-tengah penderitaan ada kuasa Tuhanlah yang menguatkan kita ketika kita beriman dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena hidup kita ini tidak semuanya lurus dan tidak semuanya baik-baik saja. Memang harus ada rintangan, harus ada kerikil-kerikil hidup supaya iman kita semakin diasah dan supaya iman kita tetap kokoh di dalam Tuhan Yesus. Ya, dan harapan saya mari kita terus untuk berdoa untuk saudara-saudara yang murtad ini sehingga mereka menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan semakin dipermuliakan. Ya, sekali lagi semoga video ini memberkati kita dan menguatkan iman kita. Yang semoga kita juga terus memberitakan kabar kebenaran firman Tuhan itu kepada semua orang. Ya, marilah kita bersaksi untuk banyak orang. Karena kedatangan Tuhan tidak akan lama. Ya, kapan lagi ada waktunya? Sekarang. Kalau kau sudah percaya kepada Yesus, jadilah saksi. Marilah kita menjadi saksi untuk orang-orang di sekeliling kita. Sekian saja tanggapan saya. Semoga video ini memberkati kita dan menguatkan iman kita. Tuhan Yesus memberkati.